Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansurihi wa junudi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabil karim. Anakku sekalian, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Quran Kayu Walang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini, di awal kedatangan para santri di Pondok Pesantren Quran Kayu Walang setelah perpulangan untuk melaksanakan puasa pertama di rumahnya masing-masing, alhamdulillah kita bisa lanjutkan dengan kegiatan taklim perdana di sore hari ini. Dalam kesempatan sore hari ini, Bapak akan menyampaikan tema tentang mengambil ibroh itu apa? Pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dalam optimalisasi Ramadan, dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangga kita lanjutkan next berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman perintah puasa yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Bapak garis bawahi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi perintah puasa itu ada targetnya. Targetnya adalah orang beriman naik level menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin bertakwa kepada Allah, dia harus beriman dulu. Nah, bukti dia beriman kepada Allah adalah dia melaksanakan syariat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi dia tidak melaksanakan syariatnya,
berarti sebenarnya dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat itu dilaksanakan, dikerjakan dengan tulus ikhlas, maka meningkat imannya menjadi derajat la'alakum tattaqun, derajat orang yang bertakwa. Karena target orang bertakwa itu karena Allah memuliakan. Mengapa kita ingin menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah memuliakan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Tuh, kata Allah begitu. Orang-orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Jadi puasa itu wasilah meningkatkan keimanan kita, naik derajat kepada la'alakum tattaqun. Jadi kalau orang berlomba, bertanding pasti punya target. Jadi kalau bertanding mengikuti kejuaraan tapi gak ngerti targetnya apa. Bertanding silat misalnya, bertanding jujitsu, pas bertanding kita pasrah dipukulin saja, bagus ya, hancur. Tapi kita punya target apa? Target menang. Jadi semua orang punya target. Nah, puasa itu ada targetnya. Targetnya adalah la'alakum tattaqun. Kita lanjutkan. Sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang bertakwa. Jadi puasa itu meningkatkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memiliki sumber daya manusia unggul. Diri kita unggul. Bukan dalam pandangan manusia, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pun akan mengetahui keunggulan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita. Dan itu telah dicontohkan oleh sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, bagaimana Allah mengapresiasi sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka naik derajatnya karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kuntum khairu ummat ukhrijatil linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, khairu umat yang terbaik. Ukhrijatil linnas, yang Allah keluarkan dari seluruh manusia. Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan 3 hal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diberi apresiasi, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairu umat. Kuntum khairu umat. Nah, kita bagaimana umat akhir zaman ini? Setelah para sahabat wafat, para tabi'in semua sampai nyampe kepada kita, apakah kita juga bisa disebut sebagai khairu umat? Jawabannya gimana? Bisa enggak kita disebut khairu umat? Bisa enggak? Berhak enggak kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu umat? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kalau apa yang dilaksanakan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa, naik derajatnya, juga kita lakukan di saat sekarang ini. Tuh begitu. Maka apa yang Allah berikan kepada para sahabat baginda Nabi kuntum khairu umat, maka Allah berikan pula kepada kita semua. Paham? Nah, jadi ini buktinya bahwa para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW menaik derajatnya, memiliki sumber daya manusia yang unggul. Karena mereka memiliki derajat ketakwaan. Bapak berikan contoh 2 saja. Yang pertama adalah sahabat dan juga paman Nabi. Sahabat dan juga paman Nabi. Siapa kira-kira? Sahabat tapi juga paman Nabi. Yang namanya Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abdul Muthalib
ketika Nabi sedang diboikot. Nah, di mana tuh? Nah, lupa lagi. Di padang Syi'bi. Selama berapa tahun? 3 tahun. Baginda Nabi Muhammad SAW mengutus satu rombongan berangkat ke kemana? Ethiopia. Ya, di mana itu tepatnya? Hah? Daerah? Iya, Afrikanya di mana? Najasi, Raja Najasi di Afrika, ya. Raja Najasi, ya. Di sana rombongan itu dipimpin oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Baginda Nabi tidak pernah mengajarkan Ja'far bin Abdul Muthalib protokoler, tidak diajarkan tentang khitobah, bagaimana cara pidato, cara berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan orang terkemuka, enggak pernah ngajarin. Tapi ketika Ja'far bin Abdul Muthalib dan para sahabat sudah sampai di negeri Najran ini, disusul oleh Amr bin As yang pada waktu itu masih menjadi orang yang kafir, maka Amr bin As menyampaikan kepada Raja Najasi, wahai Tuan Raja, wahai Raja Najasi, rombongan ini rombongan ilegal, ini rombongan tidak jelas ini, mereka melarikan diri dari kampung kami, mereka kami kejar sampai di tempat Tuan Raja. Saya berharap Tuan Raja mengizinkan kami membawa kembali mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang pelarian. Dan banyak ucapan-ucapan intimidasi kepada Ja'far bin Abdul Muthalib dan para rombongan. Untungnya Raja Najasi orang yang bijaksana. Maka dia berkata, nanti dulu saya ingin mendengarkan terlebih dahulu ya apa yang ingin disampaikan oleh utusan rombongan ini. Monggo silakan yang mau menyampaikan. Maka tampillah siapa? Ja'far bin Abdul Muthalib. Tidak pernah belajar khitobah, tidak pernah belajar tentang pidato, tidak pernah belajar tentang skill communication, tidak pernah. Tapi karena dia fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dia punya bekal takwa. Dia sampaikan dengan kata-kata yang sistematis dan kata-kata yang luar biasa. Wahai Tuan Raja, dulu kami ini sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad SAW, hidup kami ini resah dan gelisah. Keluarga-keluarga tidak nyaman. Banyak minum minuman khamr, kami biasa minum minuman alkohol, berjudi, berzina, memakan harta anak yatim, mengambil harta orang lain, mencuri, merampok sudah sebiasa. Tapi ketika datang namanya baginda Nabi Muhammad SAW, berubah akhlak kami, berubah moral kami. Kami jadi baik, kami sayang sama istri, kami menghargai anak perempuan, kami tidak minum minuman khamr lagi, kami tidak berjudi dan sebagainya. Nah, karena kami tidak melaksanakan perbuatan maksiat seperti itu, mereka tidak suka kepada kami, wahai Tuan Raja. Kami tidak disukai oleh mereka, mereka memusuhi kami. Kami disiksa, kami diintimidasi, sampai kami datang ke tempat Tuan Raja untuk meminta perlindungan agar iman kami senantiasa dipelihara dengan kondisi yang ada. Masya Allah, hebat gak kata-katanya? Hebat. Tapi nggak ada pelajaran ADC gitu, jawab Pak, enggak. Tapi karena iman dia bisa bicara, mampu berkata-kata di hadapan raja, langsung raja. Padahal Ja'far bin Abdul Muthalib dan para sahabat Nabi pada waktu tidak pernah ketemu orang lain. Kota Mekah itu kota mati, gersang, belum terkenal. Yang terkenalnya dua, Romawi dan Persia. Tapi dari kalangan Arab Badui seperti ini muncullah sosok yang namanya Ja'far bin Abdul Muthalib. Dia menunjukkan dia memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang sering kita bahas adalah siapa? Bilal bin Rabah. Dia sebelum masuk Islam seorang budak hitam, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Setelah dia masuk Islam, dia diintimidasi oleh
majikannya Umayyah. Tapi dia bertahan, disiksa dia bertahan, sampai akhirnya Allah muliakan dia. Apa contoh mulia beliau? Ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, maka Bilal berjanji pada dirinya dan kepada orang lain, saya tidak mau jadi muadzin lagi. Muadzin saya hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah sudah wafat, jadi saya tidak menjadi muadzin lagi. Silahkan orang lain saja yang muadzin. Di zaman Khalifah Abu Bakar dirayu tidak mempan, tetap tidak mampu. Sampai masanya yang kedua Umar bin Khattab didatangin lagi. Sampai Umar bin Khattab sebagai presiden, sebagai kepala negara, minta-minta, mohon-mohon kepada yang namanya Bilal bin Rabah. Rakyat jelata, pemimpin sampai datang menghibah-hibah. Coba bayangkan, meminta-minta. Minta apa? Cuma satu, minta adzan sekali saja. Minta adzan sekali saja. Karena ini yang meminta adalah sahabatnya, juga sebagai khalifah. Luluh hati Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal akhirnya mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis semua. Umar nangis, kaum muslimin nangis, termasuk Bilal menangis. Kenapa? Ingat semua tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis semua. Itu satu contoh, dua contoh ya. Bagaimana orang jadi mulia, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka contoh sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana nih umat Islam saat sekarang ini? Adakah orang yang berani berbicara di hadapan penguasa sebagaimana Ja'far bin Abdul Muthalib? Mana rakyat yang jelata, yang mampu mereka dihormati oleh pemimpin mereka? Enggak ada sekarang. Kenapa kok tidak ada? Karena keimanannya belum sampai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum meningkat sebagai derajat takwa, berarti sumber daya manusianya belum unggul. Nah, bagaimana bulan Ramadan meningkatkan derajat kita menjadi la'alakum tattaqun. Nah, inilah. Jadi puasa itu wasilah syariat puasa meningkatkan kemampuan kita, keimanan kita menjadi la'alakum tattaqun. Apa yang bisa kita ambil? Bapak merumuskan ada 12 karakter unggul ketika kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada berapa? 12 ya. Mari kita perhatikan masing-masing. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari khutbah baginda Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan Rajab. Disampaikan hadis ini oleh Salman Al-Farisi. Ya, Salman Farisi ada di sana ya. Salman Al-Farisi panjang khutbahnya. Nah, mari kita satu persatu kita telaah ya, sehingga kita mendapatkan 12 karakter. Nanti terakhirnya apakah kita bisa seperti itu apa tidak? Seperti itu. Yang pertama ya, dengan kita melaksanakan Ramadan menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan memahami tentang konsep. Jadi sumber daya manusia yang unggul adalah orang yang mampu membaca terhadap konsep. Tuh, apa itu konsep? Apa itu konsep? Apa itu? Nih kita lihat dulu ya, biar jelas nih ya ayatnya. Hadisnya ya. Indonesianya saja ya, karena kecil-kecil banget ini. Beliau berkata, bahasanya baginda Nabi Muhammad SAW, wahai para manusia, ya, ayuhan nas, kalian telah dinaungi bulan yang agung. Akan datang satu bulan, bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ini namanya konsep.
Ketika kita akan melaksanakan suatu pekerjaan, kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi bulan Ramadan ini kata Nabi adalah bulan yang mulia. Saking mulianya, malam-malamnya penuh keberkahan, ya. Siangnya penuh keberkahan, jam-jamnya penuh keberkahan, menitnya adalah keberkahan, ya. Dan di akhirnya ada waktu yang mustajabah, pahalanya seperti mendapatkan 1000 bulan, ya. Berarti ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, konsepnya harus ada dulu. Ketika kita tahu konsepnya, jadi kita jadi bersemangat di dalam melaksanakan pekerjaan. Beda dengan orang yang nggak ngerti konsep. Satu pekerjaan dilaksanakan aja seperti biasa, tidak ada sesuatu bekas manfaat apapun. Tapi kalau kita tahu konsepnya, jadi kita sudah semangat, kita siap untuk mendapatkan ujian, kita siap menghadapi sesuatu, kan sudah terkonsep. Nah, ini yang paling penting, dan itu Ramadan melatih diri kita menjadi orang yang unggul, yaitu orang yang mampu memahami konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul itu dia mampu melaksanakan amal pekerjaan yang sesuai dengan konsepnya. Dalam bulan Ramadan, dua intinya, puasa di siang hari, malamnya qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan. Ini hadisnya. Allah menjadikan puasa di bulan ini sebagai kewajiban dan malam harinya sebagai ibadah tambahan, qiyamul lail. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan melakukan kebaikan, ia seperti melakukan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Dan barang siapa melakukan ibadah wajib pada bulan ini seperti melaksanakan 70 kali lipat ibadah di lain bulan Ramadan. Nah, setelah konsepnya jelas, kita pun akhirnya fokus untuk melaksanakan pekerjaan. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Ini jangan sampai ini dilupakan. Di bulan Ramadan puasa nggak puasa, malamnya enggak sholatul lail atau tarawih. Ini yang paling pokok. Nanti ada yang lainnya, tilawah Quran, zikir dan sebagainya, sedekah tambahan. Tapi arahannya jelas, bagaimana melakukan amalan di siang dan malam hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita dilatih menjadi orang yang sabar, dan sabar itu adalah ciri karakter orang memiliki SDM yang unggul. SDM yang unggul itu identik dengan kesabaran. Sabar ketika mau melaksanakan, sabar ketika menjalankan perbuatan, dan yang ketiga sabar setelah melihatkan hasil yang didapat. Pertama, butuh kesabaran. Untuk apa? Menguatkan niat. Untuk menguatkan niat saja perlu kesabaran. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita untuk menguatkan niat di dalam hati dalam bentuk niat secara lisan. Tuh. Nawaitu soma godi an adai lisan, usoli fardhu maghribi dan sebagainya. Itu di lisan dikuatkan. Agar apa? Agar kita siap melaksanakan, siap sabar dalam melaksanakan perbuatan. Sebab kalau ada perintah, pasti ada sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Apalagi Ramadan, puasa sampai berapa jam, nah seperti itu, berat. Maka butuh kesabaran. Kedua, sabar dalam menjalankan, dan terakhir sabar setelah menyelesaikan. Nanti kita potong sampai 4 atau 5 saja karena waktu, nanti kita sambung lagi. Yang keempat, di bulan Ramadan kita dilatih untuk peduli kepada orang lain. Dan orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, dia cirinya peduli kepada orang lain. Bukan egois hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan juga orang lain. Tidak memikirkan nasibnya bagaimana, tapi dia memikirkan juga nasib orang lain. Itu namanya kepedulian. Ya. Wa syahrul muwasati. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Bahkan kata Nabi,
Wa mal yahtam bi amril muslimin falaisa minni. Siapa orang yang tidak mau tahu urusan umatku, kata Nabi, dia bukan golonganku. Maka orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, dia pasti punya rasa kepedulian. Nah, bentuknya apa? Kita lihat yang kelima. Oh, masih ada lagi 5 ya. Yang kelima, orang yang memiliki sumber daya manusia unggul tuh kokoh dalam mencari rezeki. Nah, bukan malas-malesan, tapi kokoh dalam mencari rezeki. Nah, baginda Nabi menyampaikan, wasayuzadu fi rizqil mu'min. Bulan di mana rezekinya orang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman tuh di bulan Ramadan pasti dia meyakini rezekinya akan bertambah. Tuh itu. Jangankan orang beriman, non muslim saja mendapatkan keberkahan rezeki di bulan Ramadan. Kurma-kurma pada laris. Siapa ekspornya? Orang-orang non muslim. Baju-baju koko ini, peci beginian, made in-nya Cina. Ya, yang kita pakai made in-nya Cina. Bulan Ramadan meningkat belanja pakaian dan sebagainya. Bahkan mereka non muslim berharap agar setiap bulan adalah bulan Ramadan. Biar apa? Biar dagangannya laris. Coba bayangkan, non muslim saja menginginkan bulan Ramadan itu setiap tahun. Apalagi kita orang yang beriman. Satu lagi ya, biar pas. Nah, baru nih, bentuk kepeduliannya adalah memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi begitu. Makanya yang kelima tadi, orang yang beriman itu memiliki rezeki. Kenapa? Dengan rezeki dia mampu untuk membagi. Bagaimana mau membagi? Untuk dirinya saja susah seperti itu. Maka orang beriman yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, dia harus membuktikan bahwa dirinya secara ekonomi harus kokoh, secara ekonomi harus solid. Ya, kenapa? Dengan ekonominya tangguh, dia mampu membagi. Kan Pak Ustadz, sedikit saja boleh. Ini ada hadisnya. Ya, kata Nabi, ya, barang siapa di bulan ini memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka akan menjadikan ampunan bagi dosa sang pemberi, pembebas antara ia dan neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang yang puasa yang ia diberi buka tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan makan sama dia. Tuh, seperti itu. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk beramal soleh, sodakoh di bulan Ramadan. Dan sodakoh itu bukan pakai daun, pakai apa? Pakai cicis ya, pakai cuan, pakai duit. Makanya orang beriman harus kokoh secara ekonomi. Dan bulan Ramadan rezeki itu Allah berikan kepada orang beriman. Itu barangkali ya 6 hal karakter dulu, sisanya nanti akan suatu saat lagi kita akan ketemu. Intinya bulan Ramadan jangan disia-siakan. Optimalkan dengan berbagai amalan, nanti Allah akan berikan kepada kita ya janji-janjinya kepada kita semua. Terutama target kita menjadi la'alakum tattaqun. Demikian barangkali yang bisa sampaikan. Kayaknya tidak ada tanya jawab ya, karena sudah mau buka ya. Kita akhiri saja dengan sama-sama bertasahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.